Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan membahas prediksi soal seleksi P3K khususnya guru kelas SD atau PGSD berdasarkan pengembangan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Soal-soal untuk persiapan seleksi P3K 2024 dapat dipelajari melalui buku biru dari Infoguna, buku P3K PGSD Premium tahun 2024. Sudah lengkap untuk formasi guru kelas, terdiri dari soal, jawaban, dan pembahasan, baik teknis profesional untuk guru kelas SD, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Buku dibuat per mapel jadi lebih mudah untuk dipelajari, total adalah 600 soal lebih. Untuk latihan lebih lanjut, disediakan juga buku kuning, Tryout P3K 2024 untuk guru kelas SD, berisi 1000 soal lebih untuk latihan, soal dan jawaban dibuat terpisah untuk latihan persiapan seleksi P3K tahun 2024. Buku asli dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pintermedia. Nilai rata-rata matematika 6 orang siswa adalah 85. Jika ditambah dengan nilai AMEL, nilai rata-rata menjadi 82. Nilai AMEL adalah A60, B64, C70, D74, atau E90. Rata-rata 6 orang siswa adalah 85. Ditambah AMEL, rata-ratanya menjadi 82. Kita cari hasil perkalian rata-rata awal dari 6 orang siswa, dikalikan rata-ratanya adalah 85. Ini hasilnya adalah 510. Kemudian ditambah AMEL, rata-ratanya menjadi 82. Ini rata-rata yang baru. Jumlahnya adalah 6 orang siswa ditambah AMEL, maka menjadi 7 siswa. 7 dikali 82 adalah 574. Maka untuk mencari nilai AMEL adalah 574 dikurangi 510. 574 dikurangi 510, hasilnya adalah 64. Maka dapat diketahui nilai AMEL adalah 64, ada di opsi jawaban B. Adat Cowangan dan Gebuk Ende adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Nusantara untuk bertahan hidup. Maksud dari adat Cowangan dan Gebuk Ende adalah A. Mempertahankan budaya dan adat lokal, B. Adat meminta hujan, C. Bertahan dari bahaya gempa, D. Adat mengolah sumber daya alam dan lingkungan, atau E. Budaya menanam padi. Adat Cowangan dan Gebuk Ende jelas adalah adat meminta hujan, opsi jawaban B, di mana ada beberapa adat meminta hujan dari masing-masing daerah, di antaranya adalah tradisi cambuk badan tiban dari Tulungagung, tradisi ujungan dari Purbalingga, tari sintren dari Cirebon, tari gundala-gundala dari Karo, tradisi gebuk ende dari Karangasem Bali, tradisi ojung dari Bondowoso, tradisi cowongan dari Banyumas, Jawa Tengah, tarian suling dewa dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Panel surya merupakan jenis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Panel surya dikatakan sebagai sumber energi ramah lingkungan. Artinya adalah A. Meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan, B. Mudah diperoleh dari lingkungan, C. Memperbaiki kerusakan alam dan lingkungan, D. Menjaga lingkungan tetap bersih, atau E. Dapat diperbarui dan tidak akan habis karena penggunaan. Energi yang ramah lingkungan. Jawaban yang tepat adalah A. Meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. Menurut KBBI, ramah lingkungan artinya meminimalisir atau meniadakan bahaya pada ekosistem lingkungan. Pendirian ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations di Bangkok dihadiri oleh 5 negara yang termasuk diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Pada logo ASEAN sendiri memiliki bentuk simbol yang memiliki arti di bawah ini, kecuali A. Warna merah mewakili keberanian, adanya semangat juang. B. Biru memiliki arti perdamaian dan keamanan. C. Kuning melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. D. Putih melambangkan kesucian. E. Biru melambangkan keindahan dan luasnya daerah perairan di negara ASEAN. Tentang makna logo atau lambang ASEAN, yang ditanyakan adalah yang bukan. Kita lihat yang A, warna merah mewakili keberanian dan semangat juang. Ini benar. Biru memiliki arti perdamaian dan keamanan. Ini juga benar. Kuning melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Ini juga tepat. Putih melambangkan kesucian. Ini benar. Biru melambangkan keindahan dan luasnya. Ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah E, yang bukan termasuk makna dari lambang ASEAN. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Hal ini sejalan dengan penerapan Pancasila, yaitu sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, jelas adalah implementasi atau penerapan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Fungsi bagian tubuh yang ditunjuk nomor 1 adalah A. Menghubungkan rongga hidung dengan paru-paru, B. Menyaring udara pernapasan, C. Tempat pertukaran udara, D. Lubang keluarnya gas oksigen. Nomor 1 adalah di sini, jelas adalah fungsinya menyaring udara pernapasan. Opsi jawaban B. Dipelajari terkait fungsi dari organ-organ manusia yang lain. Keuntungan dari pembangkit listrik tenaga air terkait dengan pelestarian alam kecuali A. Ramah lingkungan, B. Merupakan energi yang dapat diperbarui, C. Tidak menyebabkan polusi, D. Mengurangi efek rumah kaca, E. Meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan. Keuntungan pembangkit listrik tenaga air PLTA terkait pelestarian alam, kecuali ramah lingkungan, jelas masuk, energi yang dapat diperbarui, jelas benar, tidak menyebabkan polusi, tepat, mengurangi efek rumah kaca, ini juga benar, meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan, ini kurang tepat. Jadi opsi jawaban yang bukan merupakan keuntungan dari PLTA adalah E, meningkatkan kadar oksigen. Beberapa manfaat pembangkit listrik tenaga air terkait pelestarian alam adalah 1. Ramah lingkungan, kemudian energi yang dapat diperbarui, tidak menyebabkan polusi, dan mengurangi efek rumah kaca. Merupakan hak kita sebagai warga negara Indonesia, kecuali A. Memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. B. Memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. C. Menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan. D. Memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak sebagai warga negara, kecuali. Kita lihat yang A. Memilih, memeluk, dan menjalankan agama, ini jelas merupakan hak warga negara. Yang B. Memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Ini juga tepat. Kemudian yang C. Menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan. Ini bukan merupakan hak warga negara, melainkan kewajiban warga negara Indonesia. Yang D. Memperoleh pendidikan, ini juga hak. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yang bukan merupakan hak sebagai warga negara Indonesia. Soal-soal untuk persiapan seleksi P3K 2024 dapat dipelajari melalui buku biru dari Infoguna, buku P3K PGSD Premium tahun 2024. Sudah lengkap untuk formasi guru kelas, terdiri dari soal, jawaban, dan pembahasan, baik teknis profesional untuk guru kelas SD, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Buku dibuat per mapel jadi lebih mudah untuk dipelajari. Total adalah 600 soal lebih. Untuk latihan lebih lanjut, disediakan juga buku kuning Tryout P3K 2024 untuk guru kelas SD, berisi 1000 soal lebih untuk latihan. Soal dan jawaban dibuat terpisah untuk latihan persiapan seleksi P3K tahun 2024. Buku asli dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pintermedia.